Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, mata kuliah Etika Administrasi Publik, mahasiswa Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur, Angkatan 2019. Kami di sini mau memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai etika profesi pegawai BUMN. Nah, sebelum memaparkan materi lebih lanjut, kami mau memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu yang beranggotakan saya sendiri, Nur Husna Adisa Rahma, NPM 1904 1010 131. Lalu ada dua anggota kelompok kami, yaitu Citra Christine, NPM 1904 1010 127, beserta Putri Ambarwati, NPM 1904 1010 156. Nah, sebelum berlanjut ke materi pokoknya, kelompok kami mau menjelaskan terlebih dahulu apa itu etika. Menurut Dr. Andes Haji Burhanuddin Salam, etika merupakan cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidup. Dalam beretika, terdapat dua macam etika dalam menentukan baik dan buruknya manusia. Yang pertama, etika deskriptif. Apa itu etika deskriptif? Etika deskriptif merupakan etika yang melihat secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia tentang apa yang dikejar. Apa yang dikejar dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika ini digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan mengenai sikap yang akan diambil. Yang kedua yaitu etika normatif. Apa itu etika normatif? Etika normatif merupakan etika dalam menetapkan sikap ideal sebagai sesuatu yang bernilai. Etika ini memberi penilaian dan norma sebagai kerangka tindakan yang akan diputuskan. Nah, secara umum etika itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu etika dibagi dalam etika umum dan etika secara khusus. Etika secara umum yaitu berbicara mengenai kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, mengambil keputusan secara etis, dan menilai baik buruknya suatu tindakan. Lalu untuk etika khusus merupakan penerapan prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini berwujud mengenai bagaimana mengambil keputusan dan menilai bagaimana perilaku seseorang dalam bidang kegiatan yang khusus. Contohnya seperti pekerjaan atau dalam profesi. Pengertian profesi dan profesional. Profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian. Sedangkan yang dimaksud dengan profesional adalah orang yang memiliki profesi atau pekerjaan di bidang khusus dengan keahlian yang dimiliki. Selanjutnya, pengertian etika profesi. Yang pertama, menurut Utami dan Nugroho tahun 2014, bahwa rumusan penerapan nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan pegawai atau karyawan. Kemudian yang kedua ada Hasibuan, menerangkan bahwa bagian dari kebutuhan profesi dalam sistem pergulatan profesi, baik di antara profesi itu sendiri maupun terhadap masyarakat. Yang ketiga ada Kaisar dalam Pidana dan Dewi, yang mengatakan bahwa suatu sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keadilan sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kemudian ada prinsip etika profesi. Yang pertama ada tanggung jawab. Tanggung jawab yang dimaksud ialah rasa memiliki suatu kewajiban yang harus dilaksanakan, seperti rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya. Yang kedua, keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang akan menjadi haknya. Kemudian yang ketiga ada otonomi, yaitu prinsip menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya.
Selanjutnya, di sini ada tujuan kode etik dalam profesi yang dibagi menjadi 8. Yang pertama itu adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk menjunjung tinggi martabat dari pekerjaannya tersebut. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang keenam, untuk meningkatkan mutu dari profesi itu sendiri. Dan yang ketujuh, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Dan yang terakhir, menentukan baku standarnya sendiri dalam setiap profesi masing-masing. Selanjutnya, yaitu tentang fungsi kode etik profesi. Dari fungsi kode etik profesi ini, kita mengklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama itu memberikan pedoman, yang artinya menjadi landasan atau dasar bagi setiap anggota profesi itu sendiri, bagaimana dalam bekerja ataupun menjalankan profesinya itu mengedepankan profesionalitasnya. Yang kedua itu sebagai sarana kontrol, yang mana itu untuk mengatur bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dan yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi itu. Jadi penutup dari materi kami atau yang bisa kita sebut sebagai kesimpulan, yang pertama adalah etika profesi adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control. Karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial itu sendiri. Yang kedua, etika profesi pada dasarnya berkaitan dengan penerapan standar norma atau prinsip-prinsip moral tertentu yang sudah disepakati untuk dijadikan sebagai nilai dan panduan bersama oleh para anggota profesi. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam etika profesi itu tidak hanya memiliki 1 atau 2 orang. Artinya nilai yang terkandung dalam etika profesi ini dijadikan atau dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat yang digunakan untuk mengatur kehidupan bersama. Jadi berdasarkan paparan materi kami, berikut daftar pustaka. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah tergabung dalam menyusun materi ini. Semoga informasi dan ilmu ini bisa memberikan kemanfaatan bagi teman-teman yang menonton video ini. Selanjutnya dari kelompok kami, kelompok 9, kami akan memberikan video wawancara dengan salah satu pegawai PT KAI Indonesia yang di bawah atau bergerak di bawahnya BUMN. Silakan untuk menonton. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Boleh untuk memperkenalkan diri dan profesi pekerjaannya? Boleh. Saya Albert dari PT Kereta Api Indonesia Persero. Iya. Sudah bekerja berapa lama ya, Pak? Saya bekerja di Kereta Api Indonesia selama 8 tahun. Mulai dari tahun 2014. Selama bekerja di PT Kereta Api Indonesia ini, bekerja di bidang apa ya, Pak? Saya bekerja di PT Kereta Api, saya di bagian teknisi kereta api, yaitu bagian untuk memperbaiki kereta. Selama Anda bekerja di PT Kereta Api, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, apakah ada nilai atau kode etik yang dijalankan? Ya, ada. Bisa disebutkan dan dijelaskan? Bisa. Saya sebagai pegawai kereta api sekaligus masuk dalam Kementerian BUMN, kami mempunyai suatu core value yaitu akhlak. Akhlak mempunyai singkatan dari A itu adalah amanah, K itu
kompeten, H itu harmonis, dan L itu loyal, yang A1-nya lagi itu adaptif, yang terakhir K-nya itu kolaboratif. Yang itu semua juga mempunyai makna, yaitu amanah itu kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Yang K-nya lagi kompeten itu kami terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Hanya harmonis itu kita harus saling peduli dan menghargai perbedaan. L-nya loyal, kami harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dan hanya adaptif itu kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Yang terakhir, kolaboratif, kami harus membangun kerjasama yang sinergis. Jadi nilai core value tadi membawa nilai profesionalisme yang dinamis, adaptif, dan progresif bagi insan kami untuk menjadikan BUMN sebagai pelaku usaha kelas dunia. Diharapkan segenap pejabat dan karyawan kami mampu menjadi agent of change yang memiliki semangat progresif, namun tetap memiliki rasa kepedulian sosial yang tinggi. Itulah harapan kami untuk perusahaan kami. Iya. Baik, terima kasih Pak atas hari ini meluangkan waktunya. Ya, terima kasih sama-sama. Baik.